Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Miftahul Zahra dengan NIM C1C023085 akan membahas materi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Ibu Dr. Wiwi Tiswiyanti, SEAKMM. Baiklah, adapun pokok pembahasannya yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji bulanan, yang kedua perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji mingguan, yang ketiga perhitungan PPh pasal 21 terhadap bonus, yang keempat perhitungan PPh pasal 21 terhadap rapel. Yang pertama yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji bulanan. Gaji bulanan merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja terhadap karyawan tetap yang diterima oleh pegawai tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara menjumlahkan semua penghasilan bruto yang diterima selama per bulan, mencukupi gaji serta tunjangan lain termasuk uang lembur. Tunjangan tersebut dapat berupa premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, premi JPK, jaminan pemeliharaan kerja, serta premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan jiwa, asuransi dwi guna, serta tunjangan lainnya. Setelah penghasilan bruto didapatkan, maka perhitungan penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT, jaminan hari tua, serta iuran lainnya. Penghasilan neto per bulan yang sudah didapatkan kemudian dibuat menjadi penghasilan neto setahun dengan cara penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji bulanan. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, gaji per bulan yaitu sebesar Rp5.750.000 dikurangkan dengan biaya jabatan. Biaya jabatan didapatkan dengan 5% dikali gaji per bulan, yaitu Rp287.500. Iuran pensiun sebesar Rp200.000. Dijumlahkan, dapatlah hasil Rp487.500. Penghasilan neto per bulan yaitu gaji dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu Rp5.750.000 dikurangkan Rp487.500, hasilnya yaitu Rp5.262.500. Kemudian, penghasilan neto per tahun adalah 12 dikali Rp5.262.500, yaitu Rp63.150.000. PTKP setahun adalah yang pertama untuk WP sendiri 54 juta, tambahan WP kawin yaitu 4.500.000, ditambahkan dihasilkan 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu penghasilan neto dikurang PTKP setahun. Dihasilkan Rp4.650.000. PPh pasal 21 terhutang yaitu 5% dikali 4.650 sama dengan Rp232.500. PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp232.500 dapat dari PPh pasal 21 terhutang dibagi dengan 12 bulan, yaitu Rp19.375. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji mingguan. Upah atau imbalan yang diperoleh oleh pegawai yang dibayarkan dengan cara mingguan disebut upah mingguan.
Perhitungan PPh pasal 21 yang dikenakan terhadap penghasilan ini adalah dengan cara yang pertama menentukan jumlah upah atau rata-rata upah yang diperoleh. Yang kedua yaitu jika jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender bersangkutan melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar rata-rata upah setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Yang ketiga yaitu jika jumlah upah kumulatif melebihi 10.200.000 dalam bulan kalender yang bersangkutan, maka PPh pasal 21 dihitungkan dengan cara menerapkan tarif pasal 17 atas jumlah bruto dalam satu bulan yang disantunkan setelah dikurangan PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar PPh pasal 21 hasil hitungan dibagi dengan 12. Catatan, jika gaji masa seminggu dikalikan dengan 4. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji mingguan. Oka Segala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam seminggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Berikut adalah penyelesaiannya. Gaji sama dengan 8 juta. Didapat dari 4 dikali 2 juta. Dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali gaji. Hasilnya Rp400.000. Penghasilan neto per bulan 8 juta dikurang Rp400.000. Didapat 7.600. Penghasilan neto setahun 12 dikali penghasilan neto per bulan. Didapat 91.200.000 rupiah. Selanjutnya yaitu PTKP. Untuk WP sendiri 54 juta rupiah. Penghasilan neto setahun 91.200 dikurang dengan WP sendiri yaitu 54 juta rupiah. Didapat hasilnya 37.200. Penghasilan kena pajak setahun. PPh pasal 21 5% dikali 37.200.000 rupiah didapat 1.860.000 rupiah. PPh pasal 21 per bulan 1.860.000 rupiah dibagi 12, 38.750. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan 38.750 dibagi 4, 9.644. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap bonus. Bonus adalah tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pegawai atas baiknya pekerjaan yang dilakukan. Bonus ini digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian yang ditetapkan perusahaan. Jika pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gravitasi, bonus, premi, THR, atau penghasilan lain yang bersifat tidak tetap, maka cara perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 dihitung atas penghasilan teratur setahun, ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur berupa bonus, tantiem, dan lain sebagainya. Yang kedua, PPh pasal 21 dihitung atas penghasilan teratur setahun tanpa penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, selisih antara poin 1 dan 2 tersebut adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Berikut adalah contoh PPh pasal 21 terhadap bonus. Karyawati Sanaya Aquila tidak menikah, bekerja pada PT Prabu Keranton dengan penghasilan gaji sebesar 5 juta per bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua. Dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Sanaya Aquila membayar iuran pensiun Rp50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Sanaya Aquila memperoleh bonus sebesar 6 juta. Sehingga pada bulan April 2016, Sanaya Aquila menerima pembayaran berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 6 juta. Cara perhitungan PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut. Yang A, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji setahun didapat 60 juta rupiah.
bonus 6 juta, premi jaminan kerja 600.000, premi jaminan kematian 180.000, penghasilan bruto setahun adalah 66.780.000 rupiah. Dikurangkan dengan biaya jabatan 3.339.000, iuran pensiun setahun 600.000, iuran jaminan hari tua 1.200.000, 66.780 dikurang 5.139.000, yaitu 61.641.000, merupakan penghasilan neto setahun. PTKP untuk WP sendiri 54 juta, penghasilan kena pajak 61.641 dikurang 54 juta, didapat 7.641.000. PPh pasal 21 yang terutang yaitu 5% dikali 7.641.000, 342.500 rupiah. Yang kedua, BPH pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 60 juta rupiah, premi jaminan kecelakaan kerja 600.000, premi jaminan kematian 180.000, dijumlahkan 60.780.000, dikurangkan biaya jabatan 3.039.000, iuran pensiun setahun 600.000, iuran jaminan hari tua 1.200.000, hasilnya 4.839.000, penghasilan neto setahun 60.780.000 dikurangkan 4.839.000, didapat 55.941.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta, penghasilan kerja kena pajaknya didapat 1.941.000. PPh pasal 21 terhutang yaitu 97.500 rupiah. PPh pasal 21 atas bonus yaitu 285.000 rupiah. Selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap rapel. Rapel merupakan bagian dari gaji atau imbalan berupa uang yang diperoleh secara atau sekaligus di kemudian waktu akibat adanya kelebihan yang belum dibayarkan. Perhitungan PPh pasal 21 yang dikenakan atas rapel adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapel yang diterima dibagikan dan banyaknya bulan peroleh rapel. Yang kedua, hasil pembagian rapel ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji. Yang ketiga, PPh pasal 21 atas gaji bulan sebelumnya dihitung kembali atas dasar gaji yang baru. Yang keempat, PPh pasal 21 atas kenaikan gaji untuk bulan sebelumnya ditetapkan kenaikan adalah selisih antara jumlah pajak kenaikan gaji dengan jumlah pajak yang sudah dipotong pada bulan yang sama. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 terhadap rapel. Soalnya sama dengan contoh perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji bulanan. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu gaji 6.750.000 dikurangkan biaya jabatan sebesar 337.500, iuran pensiun sebesar 200.000, dijumlahkan 537.500, penghasilan neto per bulan didapat 6.212.500, penghasilan neto setahun didapat 74.550.000 rupiah. Selanjutnya untuk PTKP, untuk wajib pajak 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, penghasilan kena pajak didapat 16.050.000 rupiah. Penghasilan PPh pasal 21 setahun yaitu 802.500, PPh pasal 21 per bulan yaitu 66.875.000 rupiah. Penghasilan PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 334.375.000 rupiah. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 adalah 96.875.000 rupiah. PPh pasal 21 untuk rapelnya adalah 237.500. Kesimpulan yaitu, gaji bulanan merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja terhadap pegawai yang diterima
oleh pegawai tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Upah atau imbalan yang diperoleh oleh pegawai yang dibayarkan dengan cara mingguan disebut upah mingguan. Bonus adalah tambahan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pegawai atas baiknya pekerjaan yang dilakukan. Rapel merupakan bagian dari gaji atau imbalan berupa uang yang diperoleh secara sekaligus, kemudian dibayarkan karena akibat adanya kelebihan yang belum dibayarkan. Perhitungan pajak yang dilakukan atas penghasilan gaji bulanan, upah mingguan, bonus, dan rapel memiliki cara yang berbeda-beda, seperti yang tertera pada materi sebelumnya, tergantung dari jumlah penghasilan dan tunjangan yang diterima, biaya-biaya yang harus dibayar, jangka waktu, dan berbagai aspek lainnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.